down, I know you got me, baby. Di satu desa yang asri, hiduplah seorang anak yang bernama Lisa. Lisa terkenal sebagai anak yang sangat cantik. Dia sangat dikagumi oleh masyarakat sekitar. Dan juga Lisa itu hidup bersama kedua orang tuanya. Di saat usia Lisa 17 tahun, ayah Lisa meninggal dunia dan sekarang Lisa hidup bersama ibunya. Di suatu hari, ibu Lisa berkata kepada Lisa, "Anakku Lisa, temani ibu ya pergi ke pasar karena perlengkapan makan kita sudah habis." Sebelum ke pasar, Lisa berkata kepada ibunya, "Ibu, jika nanti ada orang yang menanyakan siapakah dirimu, maka jangan kau bilang aku anakmu. Bilang saja aku adalah majikanmu." Dan di sana ibu Lisa merasa sedih dengan perkataan anaknya yang tidak menganggapnya sebagai ibu. Di sana ibu Lisa cuma terdiam dan hanya bisa merenungi perkataan dari Lisa. Sesampainya mereka di pasar, dan kebetulan ada teman Lisa yang menghampirinya. Dan dia berkata kepada Lisa, "Lisa, siapakah itu di belakangmu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya?" Dan Lisa menjawab, "Oh, itu dia pembantuku. Dia membantuku untuk pergi ke pasar, untuk membeli sayur." Tidak beberapa lama dari teman Lisa tadi, datanglah satu rombongan yang bertanya kepada Lisa, "Lisa, kau pergi bersama siapa ini? Kok aku tidak pernah melihatnya?" Dan Lisa juga menjawab hal yang sama seperti yang dijawab sebelumnya. Dia berkata, "Oh, dia itu pembantuku. Dia membantuku untuk ke pasar membeli sayur." Sesampainya mereka di pasar, mereka langsung memilih sayuran untuk mereka beli. Setelah mereka sedang memilih-milih sayuran, pedagang tersebut bertanya kepada ibu Lisa. Ia berkata, "Ibu, kenapa saya tidak pernah melihat anak gadis ini yang pergi bersama ibu? Siapakah dia? Kenapa saya tidak pernah melihatnya?" Dan ibu Lisa dengan berat hati menjawab, "Dia adalah majikanku. Saya membantunya untuk membeli sayur ke pasar." Dan di sana ibu Lisa sangat sedih. Dia merasa anaknya itu tidak ada lagi hati untuknya. Dia tidak ada mempunyai rasa kasihan untuknya. Dan di sana ibu Lisa cuma bisa diam dan merenungi semua perkataan dari anaknya. Dan di sana ibu Lisa sudah merasa sangat sedih dan tidak bisa lagi menahan tangisnya. Dan setelah itu mereka pulang dan sampai di rumah. Ibu Lisa cuma bisa diam, terduduk dan merenungi semua perkataan anaknya. Di sana ibu Lisa sudah mulai meneteskan air mata dan sudah mulai merasa sangat sedih. Dia merasa sangat sedih karena tidak dianggap oleh anaknya sendiri yang sudah dia lahirkan, yang sudah ia rawat. Dan di sana ibu Lisa cuma bisa diam. Dan setelah ibu Lisa menangis, tiba-tiba datanglah Lisa yang berkata kepada ibunya, "Ibu, maafkan aku sudah membuatmu menangis. Aku sudah membuatmu." Ibu Lisa hanya diam dan tidak menghiraukan perkataan dari anaknya tersebut. Dia sambil menangis sambil berdoa kepada Sang Maha Kuasa dan ia berkata, "Ya Allah, kenapa anakku sendiri tidak mengakuiku sebagai ibunya? Kenapa anakku sendiri tega menganggapku sebagai pembantunya, ya Allah? Kenapa?" Sambil meneteskan air mata. Dan Lisa juga menangis di pangkuan ibunya.
dan berkata, "Ibu, maafkan aku. Aku merasa bersalah. Aku sudah membuat menangis." Dan di sana ia sudah menangis kepada ibunya dan berkata, "Ibu, maafkan aku. Aku minta maaf, Ibu. Aku minta maaf. Aku tidak akan mengulanginya lagi, Ibu. Aku sangat merasa bersalah. Aku minta maaf, Ibu," sambil menangis di depan ibunya. Dan ibunya hanya diam dan sambil menangis dan merenungi perkataannya tadi. Tidak beberapa lama setelah ia meminta maaf kepada ibunya, tubuh Lisa mulai mengeras. Dan setengah dari tubuhnya itu mulai menjadi batu. Dan sekujur tubuhnya langsung menjadi batu, dan ia berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa ini, Ibu? Ibu, ini ada apa? Kenapa tubuhku menjadi keras seperti ini, Ibu? Ibu, tolong aku. Ibu, bantu aku, Ibu. Kenapa tubuhku menjadi keras?" Di sana Ibu Lisa cuman bisa diam dan sambil menangis dan berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Dan di sana juga Lisa sudah mulai menjadi batu seutuhnya. Ketika Lisa sudah menjadi batu seutuhnya dan tubuhnya sudah mengeras semuanya, dan dia juga sambil meneteskan air mata. Dan di sanalah datangnya legenda batu menangis. Itulah kisah legenda batu menangis dari saya. Saya cukup akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.